Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat dikabarkan menghentikan distribusi bantuan pada Rabu 4 Juni 2025. Hal itu dilakukan untuk mendesak Israel agar meningkatkan keselamatan sipil di luar perimeter lokasi distribusinya. Langkah itu diambil buntut adanya puluhan warga Palestina yang terbunuh saat mengantri bantuan. Dikutip dari Arab News, yayasan tersebut meminta militer Israel untuk mengarahkan lalu lintas pejalan kaki. Pihaknya juga meminta Israel meningkatkan pelatihan untuk mendukung keselamatan warga sipil. Seiring dengan itu, militer Israel memperingatkan agar warga sipil tak bergerak di area yang mengarah ke lokasi distribusi bantuan tersebut. Pasalnya, per Rabu 4 Juni, militer Zionis menganggap area tersebut sebagai zona pertempuran. Diketahui sebelumnya pada Selasa 3 Juni, IDF menembaki sekelompok orang yang dianggap sebagai ancaman di dekat lokasi distribusi bantuan. Bersama dengan itu, Komite Palang Merah Internasional melaporkan sedikitnya 27 warga tewas dan puluhan lainnya terluka. Militer Israel mengaku siap melindungi wilayah maritim Selasa 3 Juni 2025. Pernyataan itu muncul seusai sebuah kapal aktivis internasional dikabarkan tengah berlayar ke Gaza. Kapal tersebut merupakan bagian dari Freedom Flotilla Coalition, gerakan global yang menentang blokade Israel atas wilayah Palestina. Dikutip dari Arab News, kapal layar kecil bernama Medlin berangkat dari Sisilia, Italia pada Minggu 2 Juni. Kapal itu mengangkut 12 aktivis, termasuk aktor Game of Thrones Liam Cunningham. Adapun militer Israel menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi setiap potensi ancaman. Dalam pernyataan juru bicara IDF Brigadir Jenderal Evi Jafrin, Rabu 4 Juni 2025, militer Israel akan melindungi warganya di semua lini. Angkatan Laut Israel juga beroperasi siang dan malam untuk melindungi wilayah maritim dan perbatasan di laut. Terkait kapal Freedom Flotilla, Jafrin hanya menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi segala kemungkinan. Kelompok Houthi Yaman terus menargetkan bandara Israel sebagai respons atas genosida di Gaza. Serangan terhadap infrastruktur tersebut bahkan dilakukan hampir setiap hari. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan rudal Houthi kembali menyasar Bandara Internasional Ben Gurion pada Selasa malam. Serangan ini memicu sirine berbunyi di sejumlah kota termasuk Tel Aviv. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Houthi sebelum mencapai sasaran. Namun operasional bandara sempat dihentikan demi alasan keamanan. Sementara itu, juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree mengklaim bahwa rudalnya berhasil mencapai target. Jutaan orang dilaporkan mengungsi ke tempat perlindungan bom lantaran panik. Saree menambahkan serangan rudal juga membuat pesawat kargo militer Amerika Serikat batal mendarat. Houthi telah mencegah transfer senjata dari Pentagon ke Israel dengan cara mengganggu penerbangan selama 2 hari berturut-turut. Houthi Yaman terus menarget Bandara Internasional Israel sebagai bentuk dukungan pada rakyat Palestina. Bahkan rentetan rudal Houthi menggempur fasilitas penerbangan itu hampir setiap hari. Dikutip dari Al-Mayadin, Bandara Internasional Ben Gurion kembali diserang rudal dari Yaman pada Selasa 3 Juni 2025 malam. Serangan tersebut memicu sirine peringatan di sejumlah kota termasuk Tel Aviv. Diketahui serangan tersebut membuat pesawat kargo militer Amerika Serikat batal mendarat di Israel. Hal itu disampaikan dalam pernyataan juru bicara Houthi Yahya Saree seusai mengklaim rudalnya berhasil menembus pertahanan Zionis. Seperti diketahui, Houthi meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke bandara Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut sebelum mencapai sasaran. Militer Israel melarang warga Palestina untuk mendekati pusat distribusi bantuan yang ada di Rafah, Gaza Selatan. Larangan itu diumumkan pada Rabu 4 Juni 2025 oleh juru bicara IDF Avichai Adrai di X. Disebutkan, pusat distribusi bantuan itu ditutup lantaran ada renovasi, reorganisasi, dan peningkatan efisiensi. Dikutip dari Anadolu Agency, Adrai pun mendesak penduduk Gaza untuk memperhatikan pengumuman yang juga disampaikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Diketahui yayasan tersebut mengumumkan bakal menutup pusat distribusi itu.
Lebih lanjut, Adrian menekankan bahwa pergerakan di area pusat distribusi merupakan hal yang dilarang keras. Pasalnya, lokasi tersebut kini dianggap sebagai zona konflik. Sebagai informasi, penutupan pusat distribusi bantuan itu dilakukan seusai adanya 27 warga Palestina yang ditembak mati. Puluhan warga lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka. Kapal aktivis internasional Medlin yang tengah berlayar ke Gaza mendadak mengeluarkan sinyal bahaya. Sinyal itu dikeluarkan seusai adanya pesawat nirawak yang berputar-putar di atas kapal tersebut. Diketahui kepanikan dialami para awak kapal, termasuk sejumlah aktivis yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition, gerakan global yang menentang blokade Israel atas wilayah Palestina. Dikutip dari Al Jazeera, drone itu terbang di atas kapal Medlin pada Selasa 3 Juni 2025 malam. Saat itu kapal tersebut tengah berlayar di luar perairan teritorial Yunani. Salah seorang aktivis Linus Drulli menyatakan bahwa pesawat nirawak tersebut diidentifikasi sebagai drone pengintai buatan Israel. UAV tersebut digunakan oleh beberapa militer termasuk Israel dan Yunani. Drone itu disebut dapat terbang selama lebih dari 40 jam pada ketinggian hingga 35.000 kaki. Lina menyatakan adanya drone yang mengintai kapal Medlin menandakan betapa rapatnya misi damai dipantau. Hamas menegaskan bahwa pihaknya tak akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata apapun tanpa penghentian total perang. Hal itu disampaikan pejabat senior Hamas Bassem Naim pada Selasa 3 Juni 2025. Ia juga menyinggung soal putaran negosiasi baru. Disebutkannya, militan Palestina tersebut telah memberitahu mediator terkait kesiapannya untuk terlibat dalam putaran kesepakatan itu. Namun pihaknya menegaskan bahwa negosiasi yang dimaksud tak berdasarkan proposal yang diusulkan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Dikutip dari Middle East Monitor, Naim pun menegaskan bahwa Hamas tak akan menerima perjanjian apapun tanpa adanya komitmen yang jelas. Hamas menginginkan adanya kesepakatan yang dapat mengakhiri perang di Gaza. Naim juga mencatat banyak negara yang meyakini bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah hambatan utama untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Militer Israel IDF menerbitkan rekaman yang memperlihatkan serangan terhadap 2 militan Hamas. Video yang dirilis pada Rabu 4 Juni 2025 itu menampilkan rekaman serangan pesawat tak berawak Israel. Dikutip dari The Times of Israel, dinarasikan drone itu menyasar 2 militan Hamas yang membawa alat peledak. Video berdurasi 7 detik itu memperlihatkan saat 2 pria tampak berjalan sambil memanggul benda yang diduga peledak. Tiba-tiba, kedua pria itu tampak dihantam rudal. Terlihat pula adanya ledakan sekunder yang terjadi seusai IDF menjatuhkan rudalnya. IDF menduga alat peledak itu hendak digunakan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Zionis di jalur Gaza. Serangan itu dilakukan selama operasi Brigade Nahal di Bir Lahia, Gaza Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.